Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.2 di iPhone XR yang ada di tangan kanan gue dan iPhone 13 yang ada di tangan kiri gue. Tapi di video kali ini tuh lebih cenderung pembahasan fitur-fitur iOS 18.2 untuk iPhone yang di bawah iPhone 15 Pro. Jadi seperti iPhone XR, iPhone XS, XS Max, 11, 11 Pro, 12, 12 mini, 12 Pro, 13, 13 mini, 13 Pro, dan seterusnya hingga iPhone 15 base model. Karena memang ada beberapa fitur yang tidak kebagian di bawah iPhone 15 Pro. Dan gue juga mau kasih tahu nih terkait beberapa fitur yang mungkin gak berjalan di iPhone teman-teman kalian. Ternyata harus ada settingan sedikit yang dirubah agar iPhone kalian jadi berjalan atau fitur tersebut jadi berjalan di iPhone kalian. Seperti itu. So, gak usah berlama-lama lagi. Simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, di tangan gue sudah ada iPhone XR dan iPhone 13. Kita sudah tahu beberapa hari lalu Apple resmi merilis iOS 18.2 ke seluruh pengguna iPhone. Tapi sayangnya beberapa iPhone itu tidak lengkap fiturnya. Nah, buat lo semua yang belum nonton fitur-fitur apa aja sih secara lengkap iOS 18.2, itu lo bisa nonton di video gue yang ini. Karena di situ udah gue jelasin secara detail setiap fitur-fiturnya. Karena kalau di sini tuh cuman beberapa fitur aja yang akan gue bahas. Karena ya memang cuman sebagian aja. Yang kebagian itu lebih banyak iPhone 15 Pro hingga paling terbaru. Kalau iPhone di bawah iPhone 15 Pro ya sebenarnya nggak terlalu banyak banget sih kebagiannya. Oke, gue mulai dari fitur yang pertama kebagian itu adalah icon di bagian setting. Nah, ini iPhone 13 sudah iOS 18.2 ya. Kalau kita buka aplikasi setting, tuh, lo bisa perhatiin. Iconnya ikutan berubah atau di redesign sama Apple ya. Jadi mau mode light ataupun mode dark, dia akan ngikutin customize icon yang ada pada home screen. Nah, jadi kalau kalian mau berubah icon ini, pastikan kalian customize home screen kalian menjadi dark mode seperti ini. Biar iconnya ikutan kerubah seperti ini. Gitu. Dan itu juga berlaku di iPhone XR ya. Nih, iPhone XR juga kebagian. Jadi harusnya di atas iPhone XR itu juga kebagian fiturnya. Karena iPhone XR aja kebagian nih. Bisa kita katakan kan seri paling rendah saat ini gitu ya, iPhone XR. Jadi iPhone XR aja kebagian. Masa iPhone di atas itu nggak kebagian? Harusnya kebagian. Gitu. Oke? So, selanjutnya ini juga banyak yang mempertanyakan ya. Bang, kok aplikasi email gue nggak berubah ya? Jadi kalau kita buka aplikasi email, memang Apple tuh merubah atau redesign aplikasi tersebut. Di sini lo bisa lihat iPhone 13 gua, desainnya atau aplikasi emailnya di redesign sama Apple. Dan sama berlaku di iPhone XR juga. Seperti ini, tuh, berubah atau di redesign. Terus kenapa gue gak kebagian bang? Nah, ada jawabannya nih. Jawabannya adalah ada settingan yang perlu kalian ganti terlebih dahulu agar aplikasi email kalian kerubah atau di redesign atau jadi desain yang terbaru. Jadi caranya adalah mengganti bahasa yang ada di iPhone kalian. Kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia, kalian ganti ke bahasa Inggris. Contohnya nih di iPhone 13. Di sini kalian tinggal pergi ke setting, terus kalian pilih general, lalu kalian pilih ke language and region, lalu bahasanya nih yang atas kalian rubah ke English. Misalkan gue ganti ke bahasa Indonesia, gue use Indonesian, lalu yang Englishnya gue delete seperti ini. Oke, kita selesai, lanjutkan. Nah, sudah selesai mengatur bahasa, kita cek ke aplikasi email ya. Apakah dengan desain terbaru? Tentu tidak. Jadinya desain yang lama lagi. Gitu. Jadi, kalian perlu mengganti bahasa yang ada pada bagian settingan di iPhone kalian. Seperti ini, kalian rubah atau tambah bahasa, kalian pilih English. Ya, jadi gue ulang ya. Kalian pilih bahasa ini wilayah, terus tambah bahasa, kalian pilih English. Gunakan English, gitu. Oke, nah ini misalkan ini ada dua ya, nggak apa-apa deh, ada dua, gue biarin aja. Kita cek sekarang ke aplikasi email, ya ke redesign juga. Jadi intinya kalian harus menambahkan bahasa di settingan iPhone kalian ada bahasa Inggris, tapi lebih tepatnya tetap harus gunakan bahasa Inggris ya, bukan menambahkan aja. Jadi kalian harus menambahkan dan menggunakan bahasa Inggris di iPhone kalian seperti ini. Baru aplikasi email akan kerubah desainnya seperti ini. Kayak gitu. Paham ya? Lanjut, fitur apa lagi? Fitur seperti tambahan di control center kayak type to Siri ya, bisa lu add control kayak gini, terus di bagian Siri lu scroll. Nah, di sini adanya type to Siri, kebagian ya. Oke, semuanya sebenarnya harusnya kebagian kecuali fitur-fitur yang berhubungan sama Apple Intelligence. Karena Apple Intelligence itu ada requirement-nya cuy, seperti ini. Nah, itu adalah iPhone yang mendukung fitur Apple Intelligence. Kalau iPhone kalian nggak ada di dalam situ, ya berarti fiturnya nggak kebagian. Gitu. Nih, gue contohkan. Misalkan settingan iPhone ini regionnya gue ganti ke English. Region ganti English atau United States. Kita ganti. Oke, kelihatan ya?
Di situ kita ganti regionnya, tidak akan berubah. Pasti akan tetap Siri, bukan Apple Intelligence. Nah, seperti ini nggak ada. Meskipun udah diganti regionnya, dia tetap akan menjadi Siri, bukan Apple Intelligence. Seperti itu ya. Jadi percuma aja kalian ganti region. Tidak akan berpengaruh apapun. Jadi ya dibalikin lagi aja ke Indonesia. Lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu adanya volume limit ya. Di bagian setting, sama ya di iPhone XR juga harusnya ke bagian juga. Setting terus ke audio and visual di sini atau sound and haptic. Nah, di bagian bawahnya ada volume limit. Kebagian ya, iPhone 13. XR kita coba cek sound and haptic, terus gua coba ke volume limit ya. Kebagian ya, XR juga kebagian, aman. Jadi intinya semua kebagian kecuali fitur Apple Intelligence. Terus kalau misalkan ke bagian setting, default apps, kita cek kebagian nggak? Harusnya kebagian juga ya, kebagian default apps. Ada fitur default apps-nya ada ya. Lo bisa perhatiin, jadi kebagian. Lalu kalau misalkan gue tes download, harusnya dia berjalan di live activity ketika gue menggunakan Safari. Oke, di sini gue akan coba tes download, keduanya bersamaan. Kita coba apakah berjalan di live activity fiturnya. Nah, ini kita download, terus ini kita download. Di sini sudah berjalan ya, di bagian sini udah berjalan nih, download ada. Ini juga download juga ada. Tuh, lo bisa lihat. Kita close sama-sama. Apakah berjalan? Ya, berjalan untuk iPhone 13. Untuk iPhone XR juga berjalan tuh. Live Activity, download Safari. Jadi fiturnya kebagian. Oke? Terus kalau misalkan gue coba search menggunakan Apple Music, gue search di bagian sini. Apakah sama? Hasilnya gue coba ya. Hype song but no rap. Oke. iPhone XR juga sama. Oke, kita sama-sama coba search ya. Ini search XR, ini 13 juga search. Ya, sama. Kebagian fiturnya dan berjalan. Oke, jadi lagi-lagi gue ingetin fiturnya semua kebagian kecuali fitur yang berhubungan sama Apple Intelligence. Tapi tenang, seperti aplikasi email tadi kebagian dan fitur-fitur lainnya juga kebagian gitu. Jadi memang sangat disayangkan sekali ya. Ya mungkin karena berhubungan sama chipset juga dan performance juga. Kalau misalkan terlalu banyak kebagian fitur Apple Intelligence juga jadinya lumayan juga gitu ya, berat juga. Ini aja udah cukup ngap-ngapan ya, terkhususnya di XR ya. Kalau 13 sih masih aman nih. Jujur secara penggunaan masih normal-normal aja. Nggak ada bedanya sama sebelumnya gitu ya. Tapi intinya fiturnya itu doang ya. Selebihnya masih sama. Kayak share airdrop ya, atau icon airdrop di bagian share. Seperti ini, tuh. Kebagian ya, iconnya juga ikutan dark gitu. Jadi intinya semua fitur yang ada di iOS 18.2 kebagian kecuali yang berhubungan sama Apple Intelligence. Jadi harus digarisbawahi ya, kalau iPhone kalian tidak mendukung fitur Apple Intelligence, ya kalian nggak perlu ganti region di bagian settingan iPhone kalian gitu. Jadi nggak harus pusing-pusing ya. Tapi kalau misalkan kalian kebagian fitur Apple Intelligence, terus kalau kalian coba, bang kok Siri-nya nggak berjalan, masih bulat-bulat doang, ya coba sama ganti bahasanya ke bahasa Inggris seperti halnya fitur aplikasi email ini yang harus menggunakan bahasa Inggris baru fiturnya ada gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, harusnya sih udah kejawab ya dengan adanya video ini ya. Intinya memang fitur-fitur yang gue jelasin di video ini nih secara panjang lebar, gue harap lu tonton dulu video yang itu sampai selesai karena itu fiturnya gue jelasin semua secara detail. Intinya di video tersebut atau di video sebelum yang gue udah jelasin itu, semua fitur kebagian di seluruh iPhone kecuali fitur-fitur yang berhubungan sama Apple Intelligence kayak gitu. Jadi perlu kalian garis bawahi. Kalau misalkan trik-trik atau tips-tipsnya seperti tadi udah gue jelasin, coba ganti bahasa gitu ya, atau kalau iPhone yang mendukung Apple Intelligence, ganti regionnya juga. Seperti itu. Jadi ya, gue rasa sudah terjawab sekali nih untungnya sama teman-teman semua buat pengguna iPhone 13, iPhone XR, terutama iPhone di bawah iPhone 15 Pro karena memang fitur-fiturnya kan sebenarnya nggak terlalu banyak, lebih banyak fitur-fitur yang berhubungan sama Apple Intelligence kayak gitu. Oke, jadi gue rasa cukup video kali ini, semoga sangat ngebantu dan terjawab kegelisahan teman-teman semua cara fitur-fiturnya dan apa aja sih fitur kebagiannya. Ya memang itu doang. Kalau masih kurang jelas di video ini bisa nonton di video iOS 18.2 resmi dirilis yang itu udah gue jelasin secara detail panjang lebar. Jadi ya, gue rasa cukup video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.